Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Hasanah, NPM 721213202. Saya di sini akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, dan beraktivitas. Adapun elemen-elemen budaya organisasi. Yang pertama, lingkungan usaha merupakan salah satu elemen yang berpengaruh cukup kuat dalam pembentukan budaya organisasi. Yang kedua, nilai-nilai. Elemen nilai merupakan konsep dasar dan kepercayaan dari suatu organisasi. Nilai-nilai di sini menitik beratkan pada suatu keyakinan untuk mencapai kesuksesan. Apabila karyawan tidak yakin, maka ia tidak akan berhasil. Yang ketiga, kepahlawanan. Elemen kepahlawanan dimanfaatkan untuk mengajak seluruh sumber daya manusia mengikuti nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ditunjuk perusahaan sebagai tokoh panutan, sehingga budaya yang kuat dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki banyak orang yang dapat dijadikan motivasi bagi seluruh sumber daya manusia yang ada. Keempat, upacara atau tata cara perusahaan yang dalam kegiatan usahanya selalu melakukan upacara-upacara tertentu seperti penyerahan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi setiap setahun sekali dan dilakukan secara rutin dapat menjadi suatu elemen budaya tersendiri bagi perusahaan tersebut. Yang kelima, jaringan kultural. Elemen ini secara informal dapat dikatakan sebagai jaringan komunikasi di dalam perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pembawa atau penyebaran nilai-nilai budaya perusahaan. Elemen ini merupakan kekuatan yang tersembunyi di dalam organisasi seperti penyebar isu, gosip, sindikat, mata-mata, dan lain-lain yang semuanya berada di dalam perusahaan. Adapun dasar budaya organisasi. Yang pertama, nilai adalah konsep kepercayaan. Yang kedua, mengenai perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga, keadaan yang amat penting. Yang keempat, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi. Yang keempat, pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. Yang kelima, urut dari yang relatif penting. Adapun ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yakni mencari peluang baru, bereksperimen, dan tidak terhambat oleh kebijakan formal. Yang kedua, stabilitas dan keamanan, yakni menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya. Keamanan dan penggunaan aturan-aturan yang mengarahkan dalam berperilaku. Yang ketiga, menghargai orang lain, adil, toleransi, dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang keempat, orientasi hasil, memiliki perhatian dan harapan tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. Yang kelima, orientasi tim dan kolaborasi, bekerja sama secara terkoordinasi dan berkolaborasi. Adapun jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama, clan kultur. Clan kultur memiliki penekanan yang kuat pada budaya kolaborasi. Setiap karyawan memiliki kesamaan dan melihat diri mereka adalah bagian dari satu keluarga besar yang dinamis, aktif, dan saling terkait satu sama lain. Kepemimpinan menggunakan bentuk mentorship dan organisasi terikat oleh komitmen serta tradisi. Nilai-nilai utama berakar pada kerjasama tim, komunikasi, dan konsensus. Budaya klan ini cocok untuk perusahaan dengan pegawai tidak lebih dari 50 orang. Yang kedua, market culture. Market culture dibangun di atas dinamika, persaingan, serta tren yang terjadi pada masa kini. Fokusnya berorientasi pada penempatan di papan teratas penjualan, dengan pemimpin yang tangguh dan mengharapkan hasil yang selalu baik. Tipe perusahaan seperti ini memiliki tujuan utama untuk menjadi perusahaan nomor satu di bidangnya. Penggerak nilai utama adalah
pangsa pasar dan profit yang tinggi. Market kultur ini cocok untuk jenis perusahaan multinasional dengan ribuan pekerja yang tersebar di berbagai negara bahkan benua. Yang ketiga, hierarki kultur. Budaya ini dibangun di atas struktur dan kontrol yang bersifat dari atas ke bawah. Lingkungan kerjanya cenderung kaku, formal, dan prosedur kelembagaan yang ketat sebagai pedoman. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir oleh atasan. Dengan budaya yang menekankan efisiensi dan hal-hal yang cenderung repetisi. Contohnya adalah budaya yang diterapkan pada bidang militer. Keempat, adokrasi kultur. Budaya adokrasi berakar pada inovasi. Budaya ini sangat cocok pada industri 4.0 karena perusahaan ini akan saling berlomba untuk membuat inovasi dan perbaikan struktur hidup manusia di masa depan. Untuk melakukannya, perusahaan ini perlu mengambil risiko. Budaya adokrasi menghargai individualitas dalam arti bahwa karyawan didorong untuk berpikir kreatif dan membawa ide-ide mereka sebagai inovasi baru perusahaan. Adokrasi kultur cocok untuk berbagai perusahaan startup sampai dengan level unicorn. Terima kasih.